Nah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang kita kenal dengan Abdurrahman bin Sakhr, beliau memang Islamnya bukan lama, baru Islamnya ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Tapi dalam perjalanannya, beliau adalah sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi. Hadis inilah para orientalis yang tidak ngerti-ngerti itu ngeritik macam-macam dengan bahasa-bahasa yang kurang enak didengar. Beliau meriwayatkan hadis itu sebanyak 5.371 hadis. Sementara istri Rasulullah sendiri, Sayyidah Aisyah, itu hanya 1.120 hadis. Maka kritik luar biasa disampaikan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka tidak tahu bahwa Abu Hurairah ini adalah salah seorang yang berkhidmat kepada Rasulullah. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dulu kita ceritakan sebagai sahabat kedua yang meninggal paling tua tahun 96 Hijriah, ayah daripada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Pada satu saat Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku banyak hafal hadis-hadis darimu." Sementara Rasulullah ini selalu didampingi, mulazamahnya Abu Hurairah ini luar biasa. Tapi beliau mengadu, "Aku banyak hafal, tapi banyak juga yang aku lupa." Karena lupa itu kan biasa. Apalagi seperti kita sudah masuk usia-usia senja ini, lupa. Dan orang kalau sudah tidak lupa bukan manusia lagi katanya. Hanya lupa ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Sampai hafalan Quran kita juga kadang-kadang lupa. Salah kita baca. Maka kita selalu berdoa, Allahumma dzakirna minhuma, bukan nasina, nusina. Ya, kalau nasina ada unsur kesengajaan di situ. Nusina, aku menjadi lupa. Ingatkan aku, berikan aku, ya supaya aku ingat. Apalagi ayat-ayatnya mutasyabihat, satu sama lainnya hampir sama. Ya selalu kita lupa. Baca surat ini larinya kemana gitu. Rasulullah terus mengambil surbannya dibentangkan. Kamu lihat sekarang, kata Rasulullah. Ujung sama ujung diikatkan oleh Rasulullah. Nih, mulai sekarang kamu tidak akan lupa lagi. Itu Rasulullah, jangan kita ya. Diikat 10 kali, lupa juga. Itu kuncinya. Ya, kuncinya. Temuan-temuan Sayyidah Aisyah juga kepada Abu Hurairah juga ada beberapa yang dikumpulkan oleh Al-Imam Az-Zarkashi, Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama besar, multidisipliner. Beliau seorang muhaddis, seorang faqih, usuli, ya, pakar ulumul Quran dengan karyanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, beliau menulis satu buku namanya Al-Ijabah. Al-Ijabah fi mastadrakathu Sayyidah Aisyah ala sahabah. Jadi ada temuan-temuan Sayyidah Aisyah terhadap para sahabat. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu dengan kehidupan keluarga itu kan para istri. Orang yang di luar tidak tahu.
nggak tahu. Salah satu contoh, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni radhiyallahu anhu. Itu ada yang disampaikan oleh Abu Hurairah, man asbaha junuban fala sauma lahu. Siapa yang sampai waktu subuh dia masih dalam posisi janabah, hadas besar, maka tidak sah puasanya. Ini kadang-kadang disampaikan orang mana-mana, ketakutanlah orang sampai subuh nak mandi dia, tidak sah puasa dia. Nah ketika itu sampai dan didengar oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dipanggil Abu Hurairah dan ditanya, hal aftaita bihadza? Kamu pernah menyampaikan ini? Qala na'am. Sayyidah Aisyah mengatakan, faqad akhta'ta. Kamu keliru. Yang benar tidak begitu. Yang benar tidak begitu. Jadi orang sampai waktu subuh juga dia belum mandi besar, tidak apa-apa puasa, tidak ada pengaruhnya. Itu adalah motivasi kalau memang harus terjadi seperti itu, sebelum subuh itu sudah mandi besar dan sudah suci dan dia melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya. Akhirnya begitu ditegur oleh Sayyidah Aisyah, raja'a an qawlihi. Dia tarik pendapatnya itu. Waduh, kalau begitu saya keliru, tarik pendapatnya. Karena yang tahu dengan kehidupan keluarga adalah Sayyidah Aisyah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah etika. Etika, kalau memang salah, ada yang benar, ya tarik, ikut saja yang kebenar itu. Ya banyak kita sudah salah ngotot juga, itu juga. Sudah tahu dia keliru, masih juga dia bertahan dengan kekeliruannya.